Kirim nanti ini kamu bawa masing-masing ke rumah ya, Alkitab. Yang tidak bagus nanti kembalikan. Hari ini Kakak Samuel bagikan Alkitab ke anak-anak Rone Pintar. Ini ambil. Debbie yang dua-dua. Gua ambil baru dah kamu kasih kali. Ada. Itu kenapa kau ambil? Sudah ada itu kembali. Makanya tadi kau ambil baru. Hati-hati. Itu. Itu mau mana satu baru satu baru nih. Samuel. Diam. Yo diam. Kasih makan. Burung apa itu? Ada burung apa? Iya, ada burung juga. Buat pakai ini ya. Lah pakai apa tadi? Mau basah? Ya. Pakai air kah? Itu pakai. Ini batunya yang besar. Pakai bensin. Jangan lah pakai bensin. Ada kain kering katanya. Sudah dapat semua. Ambil kain lap itu, kain lap. April. Hidup dalam kasur. Shalom. Shalom. Malam ini kita ibadah ya, istilahnya itu bukan ibadah seperti di gereja ya. Nanti kita sambil sharing-sharing. Kita mau langsung buka Alkitab atau mau nyanyi dulu? Nyanyi tapi semuanya harus senang ya. Karena kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu harus dengan hati Baik. Lagunya lagu apa? Hah? Cepat duduk. Yesus kemungkon. Cepat duduk kemarin. Itu ya pakai versi enggak? Lagu apa? Yesus pokok. Itu yang lain tidak tahu. Hah? Lagunya langsung. Oh, sopan dulu ya. Lagu udah masuk belum? Lagu masuk. Ini siapa tahu? Tahu. Tahu. Semua tahu? Lagu Epiye. Tuhan ketiga, lagu dimulai. 1, 2, 3. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenalan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kita selamanya. Pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kita selamanya. Dari tepi matahari pagi-pagi sampai pada masuk ke sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji.
Baca bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana sampai saat ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus, di sini kami berkumpul anak-anak-Mu, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai selesai, Bapak. Ajari kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, agar kami dapat menjalankan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami panjatkan doa ini dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Pertama-tama Bang Somel mau tanya, siapa yang tadi tidak gereja? Jujur. Jujur kan? Sudah diajari jujur. 1, 2. Ini kenapa nggak gereja? Hah? Mama suruh masak bubur sama. Nanti sampaikan sama mama, gopu mama. Hari Minggu itu gereja dulu, ya. Ciki, Siap. kenapa nggak gereja? Telat bangun, malas, atau karena bermain? Jawab. Pasti ada alasan kamu kenapa gereja. Kenapa? Ini bisa ambil pesan. Kita kan ke gereja itu bukan setiap hari, bukan setiap jam, hanya 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu. Masa kamu nggak bisa menyempatkan hanya ibadah memuji Tuhan 2 jam, sedangkan kamu bermain ke sana sini 6 jam kamu mampu. Masa untuk memuji Tuhan kamu 2 jam saja tidak bisa menyempatkan waktu? Mulai minggu depan, setiap malam minggu, Sabtu malam, kalian semua tidur di sini. Hari Minggu, Abang Samuel antar kalian ke gereja masing-masing. Ya. Sebenarnya nggak boleh. Kamu memuji Tuhan itu, kamu ke gereja itu sebenarnya tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau kami biarkan kalian hanya pada saat hari Minggu, hari libur, keenakan bermain, nanti kalian lupa. Ya. Tujuan Bang Samuel bukan untuk memaksa, tapi menggerakkan lagi hatimu. Kamu sebagai anak Tuhan. Kan hanya seminggu sekali, betul nggak? Betul. Ibadah itu hanya seminggu sekali, Natal hanya 1 tahun sekali. Ya. Mulai minggu depan semua ke gereja. Itu aja. Setelah ini kita baca Alkitab. Abang ambil di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Yang udah dapat angkat tangan. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Iya. Roma berapa? Roma 9. Roma 12. Roma 12 ayat 9. Jangan lihat Alkitab. Lihat Alkitab saya menyautik begitu.
Yang sudah dapat angkat tangan. Yang belum? Kenapa? Roma 12 sampai berapa, Bang? 9. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Di sini abang minta nggak ada yang kita di sini ibadah memuji Tuhan, tidak ada yang pikirannya kemana-mana, ya. Contek. Contek. Mel, Ciki Mel, gak nyari dia. Ciki? Dan nggak ada Alkitab. Siapa yang di rumahnya nggak ada Alkitab? Sadar di rumah ada. Yang tidak ada di rumahnya Alkitab. Enggak ada. Yang tidak ada. Bahasa daerah. Yang kita tidak ada. Kalau saya bahasa Kamu? Dali. Bahasa Dali. Hah? Bahasa Dali. Bisa jadi. Kamu? Nanti Alkitab itu kalian bawa masing-masing ke rumah, ya. Kita tidak boleh hanya memiliki satu Alkitab. Abang Samuel juga punya Alkitab bahasa daerah, tapi dua-duanya Bang bawa. Alkitab bahasa daerah sama bahasa Indonesia, ya. Nanti Alkitab itu kalian bawa masing-masing, kalian jaga. Ada waktu kalian baca. Seharusnya tidak harus ada waktu. Ini kewajiban kita untuk membaca, supaya kamu tidak salah melangkah, ya. Udah dapat semua? Sudah. Ya bukan cerita. Siapa yang berani baca? Gak ada yang berani. Siapa yang berani yang baca Alkitab? Angkat tangan. Gak ada yang berani. Sulit celi. Berani kan? Baca mulai dari si. Baca. Udah dapat? Belum. Roma 9. Yang sudah dapat mana? Angkat tangan. Si ini Inam. Baca ayat 9. Dengarkan. Baca kuat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, jangan lakukanlah yang baik. Terus ayat 10 si Epri. Gak lihat? Apri. Ayat 10. Baca yang kuat. Ya, terus sedikit. Pas. Ya, kopi. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Roy baca. Ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajinanmu, jagalah hendaknya kerajinanmu. Kendor biarlah rohmu nyala dan layanilah Tuhan 12 lagi. Abang baca ayat yang genap, kalian baca ayat yang ganjil, ya. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, kalian baca.
Semuanya. (14) Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Ciki dibaca. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu balasan, tetapi berilah kepada balasan itu Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Ayat 21 kita baca sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan di ayat 12. Di sini Abang Samuel bukan untuk seperti seorang pendeta. Di sini Abang Samuel hanya mengajak kalian, kita sama-sama ibadah, kita sama-sama muji Tuhan, kita sama-sama baca Alkitab, kita sama-sama mengartikan isi dalam Alkitab itu. Di sini Abang Samuel bukan untuk berkhotbah, ya. Di sini Abang Samuel hanya ingin sharing sama kalian. Abang Samuel ingin kalian terbuka. Abang Samuel ingin kalian seperti yang ada di dalam Alkitab. Seperti yang Abang Samuel bilang dari kemarin, kita harus hidup dalam kasih. Jadi Abang Samuel ambil intinya hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu namanya kasih. Namanya hidup dalam kasih. Kasih itu banyak terbaginya. Yang pertama, kasih itu bisa diartikan dalam cinta, dalam sayang, dalam kepedulian, dalam kebaikan, saling membantu, saling tolong menolong. Itu bisa disebut di dalam lingkaran kata-kata kasih. Jadi kita sebagai umat manusia, kita itu harus memiliki di dalam diri kita itu rasa kasih. Undang nanti, ya. Semua punya hati nggak? Punya. Semua punya otak? Punya. Tuhan itu mengetuk pintu apa? Pintu hati. Jika kamu memiliki kasih itu, bilang gerbang.
kamu pasti membukakan pintu hatimu untuk Tuhan. Kamu pasti membukakan pintu hatimu untuk sesama. Ya. Seperti tadi dibilang, jika kamu benar, janganlah kamu pernah takut. Seperti dan ini, jangan pernah berpura-pura kamu menjadi orang baik. Contohnya seperti di pos kalian ada maunya seperti setiap hari pengen ngopi, padahal kan sudah dikasih tahu sama paman, bangun pagi jangan minum kopi dulu, minum air putih. Karena kalian ingin pengen minum kopi, mungkin kalian di depan paman nyapu lah atau beres-beresin apa yang sehari-harinya kamu itu nggak pernah lakukan. Tapi karena kamu ingin minum kopi, kamu berpura-pura untuk baik. Jangan, ya, itu sama aja kamu membohongi diri kamu sendiri. Makanya kita manusia punya hati, kamu gunakan hati itu dengan benar. Jangan kamu gunakan untuk apa namanya itu, untuk untuk menyampaikan nafsu kamu. Jangan pernah ikuti nafsu daging, ya. Mas Samuel bilang jangan pernah ikuti nafsu daging, karena jika kamu mengikuti nafsu kamu itu, kamu pasti akan terjerumus dalam dosa. Jika kamu mengikuti nafsumu, kamu akan terjerumus dalam dosa. Seperti tadi, siapa yang telat ke gereja? Si Demiso. Iya, karena kamu mengikuti nafsu mata kamu. Jadi tubuh kita ini semua memiliki nafsu, mulai dari kepala kamu, mata kamu. Makanya jangan mengikuti nafsu, ya. Kamu muji Tuhan, jangan mau harus dipaksa. Kamu muji Tuhan itu harus dari diri kamu sendiri, dari hati kamu sendiri. Begitu juga pikiran kamu, hati sama pikiran kamu harus disatukan. Kalau hati kamu baik, pasti pikiran kamu baik. Kalau hati kamu niat, pasti pikiran kamu niat. Karena otak kamu ini memperkerjakan organ-organ tubuh kamu. Ini yang bekerja. Ini yang mengendalikan pikiran kamu. Coba kamu pikirkan, besok hari Minggu saya harus bangun pagi. Pasti kamu bakal bangun pagi, pasti kamu nggak akan telat. Ya, mulai hari Minggu depan, Abang Samuel minta semua ke gereja.
Setuju nggak? Setuju. Memuji Tuhan jangan harus disuruh, jangan harus dipaksa, karena Tuhan tidak pernah dalam keadaan terpaksa untuk membantu kita. Walaupun dia tersiksa, walaupun dia dianiaya, dia tidak pernah dalam keadaan terpaksa. Ya. Kita ini berdoa dengan tenang. Ya. Siapa yang mau didoakan? Yang mau didoakan. Saya. Kenapa? Saya mau doakan itu kepala batu. Mau nikah? Dia mau nikah sama Rini. Pasangan serasi Ciki dan Rini. Sama-sama berdoa ya. Sudah. Nah, kita berdiri dulu. Masuk taruh. Ciki dulu baik ya. Siap gerak. Untain aja. Siap gerak. Biarin cewek duduk. Kita berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah peduli sama kita, dan kita juga berdoa teman-teman kalian yang ada di sini yang memiliki cita-cita supaya nanti bisa tercapai. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih Bapa atas segala rahmat dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari-hari kami Engkau selalu hadir menjagai kami, melindungi kami. Tidak ada kekurangan satu apapun Bapa. Tuhan Yesus, pertama-tama kami mendoakan keluarga kami, terutama kedua orang tua kami Tuhan, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah Engkau panggil Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan berikan tempat yang layak kepada orang tua kami yang sudah dipanggil Tuhan Yesus. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berada di kota di Indonesia maupun di luar negeri sana yang sudah peduli kepada kami. Kiranya Tuhan berkati dia, Tuhan lindungi dia, serta berikan dia kesehatan dan rezeki yang melimpah Tuhan. Karena dari pemberian rezekimu itu mereka tidak lupa juga dengan kami yang berada jauh dari perkotaan ini Bapak. Terima kasih Tuhan atas segala pemberkatan-Mu, atas segala karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang berada di sini. Karena dengan pemberkatan-Mu kami dapat merasakan sukacita yang luar biasa Bapak. Tidak lupa juga Tuhan, kami mendoakan adik-adik kami ini yang dimana saat ini di sini kami didik Bapak. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan, agar kedepannya adik-adik yang kami didik di sini supaya kelak tercapai semua cita-citanya Tuhan, agar dia bisa menjadi leader-leader, menjadi contoh-contoh yang ada di Papua ini Tuhan, agar dia bisa membangun yang lebih baik, yang lebih bagus lagi dari sekarang ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kuasa, rahmat, pemberkatan yang Engkau berikan Bapak. Di
Di depan kami sudah terhidang makan dan minuman Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar makanan dan minuman ini menjadi darah daging, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Tidak lupa juga Bapa, lindungi kami semua di sini yang sedang melaksanakan kegiatan kami selama di Papua Bapa. Kiranya Engkau lindungi setiap langkah kami di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Selamat makan.